Assalamualaikum Ayah Bunda. PMG September kali ini kami mendatangkan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Ustadzah Juwita Krida Wicaksini. Yuk kita simak bersama-sama. Taujih yang akan disampaikan oleh Ustadzah Juwita Krida Wicaksini, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ada ayahnya enggak ini ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo anak-anak, para bunda yang masih bekerja atau yang sedang di rumah, semoga keberkahan menyertai kita semua di hari Sabtu yang insya Allah penuh dengan kebahagiaan ini. Baik, akan saya sampaikan materi ya sebenarnya. Materi ini untuk kita semuanya, untuk para keluarga ayah bunda. Temanya adalah tetap produktif di masa pandemi gitu ya. Sehingga saya mengambil judul untuk materi hari ini adalah menjadi keluarga muslim yang produktif. Bentar, saya berusaha untuk share materi G. Ya, bisa dilihat di materi ayah bunda. Menjadi keluarga muslim yang produktif. Sebetulnya tidak hanya di saat pandemi saja, tetapi produktivitas sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang masih diberikan kesempatan untuk hidup itu harus setiap hari atau setiap saat. Dan Allah dalam firman-Nya di surat Al-Hasr ayat 18 menyampaikan bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayah bunda, merencanakan suatu aktivitas atau perbuatan yang akan kita kerjakan di dalam Al-Quran dikategorikan sebagai sifat takwa. Takwa itu banyak maksudnya di dalam Al-Quran, banyak definisinya. Salah satu bagian dari takwa adalah menyiapkan rencana-rencana dari aktivitas yang akan kita kerjakan. Dengan rencana yang sudah kita buat berarti setengah dari kesuksesan itu bisa kita raih. Dan orang yang selalu mempunyai rencana di dalam hidupnya berarti memiliki sifat takwa. Ada sifat takwa di dalam dirinya. Karena dia telah merencanakan hidupnya. Dia telah merencanakan sebagian kesuksesannya. Sebagian yang lain, hak prerogatif Allah untuk memberikan takdir. Artinya, dia benar-benar sukses atau gagal. Gagal itu pun insya Allah merupakan bentuk kesempatan bagi Allah untuk kembali produktif. Sehingga benar-benar nanti sukses. Jadi orang yang selalu mempunyai rencana tadi ya di dalam hidupnya berarti telah memiliki sifat takwa. Dan sebaliknya orang memiliki rencana tidak punya plan yang jelas, bingung besok mau apa, itu berarti kadar ketakwaannya masih rendah. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Ya. Al-Quran mengajarkan kita, jika ingin meraih sesuatu, jika ingin melakukan sesuatu, amati dulu, analisis dulu. Lihat bagaimana ya, lanjut lagi ya. Sudah?
Saya ulangi lagi ayah bunda. Jadi sebagai keluarga muslim yang produktif, berarti kita sudah menjadi yang bertakwa. Karena tanda ketakwaan itu tadi salah satunya adalah merencanakan. Sebagaimana yang di surat Al-Hasyr ayat 18 tadi. Hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa sih yang akan kamu perbuat untuk hari esok. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka merencanakan itu adalah bagian dari ketakwaan kita. Nah, apakah kita sebagai umat Rasulullah, umat hamba Allah, sudah memiliki rencana-rencana itu? Baik, ayah bunda. Ya. Saya share yang selanjutnya. Jadi tadi ya, untuk menjadi keluarga muslim yang produktif harus merencanakan. Nah, selain itu kita juga harus mengetahui amalan-amalan produktif apa yang bisa kita rencanakan, yang bisa kita jalani, dan yang bisa kita tekuni dengan istiqomah, dengan berkelanjutan. Tidak hanya sekedar diketahui. Jadi materi ini kita sampaikan untuk kita ketahui, kita jalani, dan nanti pada akhirnya kita tekuni. Kita lakukan dengan terus-menerus, secara kontinu dan berkesinambungan. Ada hasilnya, dan hasil itu nanti akan membawa kita ke akhirat. Hasil itu akan menyelamatkan kita. Hasil itu akan meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, apa saja amal-amal produktif itu? Amal yang produktif adalah ketika kita satu, memiliki rutinitas pagi yang positif. Rasulullah di dalam hadisnya ada sebuah doa yang dilantunkan oleh Rasulullah. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Maka di waktu yang Allah tetapkan di waktu pagi itu, buatlah diri kita sibuk dengan aktivitas yang bermanfaat, gitu ya. Jangan Jangan langsung main handphone. Nah, ini nasihat untuk saya, untuk kita semuanya. Begitu kita bangun tidur, jangan langsung lihat handphone, biasanya ngecek. Kalaupun harus ada yang dicek karena kita kelupaan, karena kita terlupa malamnya atau kemarinnya kita lupa, oh iya kan harus membuat janji, oh iya harus ngecek. Boleh melihat HP tapi secukupnya gitu ya. Jangan terus larut ngecek scrolling di media sosial, di Facebook dan sebagainya. Jangan gitu ya. Lebih baik gunakan waktu untuk berdoa, memohon ampun, bersyukur gitu ya. Setelah itu apa ayah rapikan kembali tempat tidur. Jadi rutinitas pagi yang positif itu setelah kita bangun kita berdoa, bersyukur, rapikan tempat tidur akan membuat kita semangat gitu ya, dan tidak semakin malas. Selimut yang tebal yang menghangatkan itu segera dilipat. Yang berikutnya adalah olahraga ringan, bisa dilakukan di dekat tempat tidur kita, direnggangkan otot-otot kita, kepala digerak-gerakkan. Mungkin tidur kita kurang berkualitas sehingga olahraga ringan bisa langsung dilakukan di dekat tempat tidur atau nanti setelah sholat subuh. Baik, itu. Yang kedua, selain kita memiliki rutinitas pagi yang positif, di slide berikutnya di layar bisa kita ketahui bahwa amalan produktif keluarga muslim berikutnya adalah menabung, punya kebiasaan menabung. Ayah bunda setiap keluarga tentunya punya keinginan, punya rencana meraih sesuatu atau mewujudkan sesuatu, atau tabungan ini hanya sebagai bentuk dana simpanan gitu ya. Ini saya dapatkan di media sosial keluarga muslim produktif gitu ya. Bahwasanya kita bisa kok mewujudkan suatu keinginan kita dalam kurun waktu tertentu dengan cara menabung. Contoh ya, sehari kita saving, sehari kita menabung 50.000. Sebagian orang menganggap 50.000 sehari untuk ditabung itu banyak, sebagian yang lain menganggap 50.000 sehari ditabung itu sedikit. Terserah bunda yang mana, kelompok yang mana. Tapi dalam waktu 5 tahun dengan perhitungan sehari kita menabung 50.000, kita bisa mendapatkan dalam waktu 5 tahun itu 90 juta. Kalau setahunnya 18 juta.
Dengan uang 18 juta atau sampai 5 tahun kita dengan mendapatkan uang 90 juta, banyak yang bisa kita dapatkan. Mungkin kita bisa liburan dalam 1 tahun ke depan. Mungkin kita bisa mewujudkan keinginan membeli mobil baru. Atau mungkin kita bisa beribadah kurban setiap tahunnya karena ada uang 18 juta setiap tahun. Nah, seperti itu ayah bunda ya. Menabunglah, menabung yang produktif. Kurangi kebiasaan-kebiasaan yang sekiranya itu hanya sifatnya bergaya hidup saja, bukan kebutuhan gitu ya. Seperti yang contoh di gambar itu, kalau kita kebiasaan kita beli minuman kekinian, coba hari ini 3 gitu. Besoknya kita mengurangi budget apa lagi gitu ya sampai benar-benar terwujud. Jadi kalau mau konsisten, banyak yang bisa kita dapatkan. Artinya kita punya tabungan. Berikutnya, amalan produktif yang ketiga adalah semangat dalam menjemput rezeki. Amal itu suatu perbuatan. Jadi perbuatan kita harus produktif. Semangat dalam menjemput rezeki itu termasuk amalan yang produktif. Kita yakini di Al-Quran Allah sudah menyampaikan di surat Hud ayat 6, Allah sudah menjamin rezeki semua makhluknya. Tidak ada satupun hewan melata, makhluk melata di muka bumi, kecuali Allah jamin semua rezekinya. Allah tahu tempat kediaman kita di mana. Ya, takdir kita seberapa. Itu semuanya memang Allah sudah tetapkan. Banyak atau sedikit, rezeki harus tetap disyukuri. Yang terpenting bisa mencukupi. Jangan menuruti nafsu atau gengsi. Kalau menuruti nafsu gengsi, meskipun rezekinya sudah banyak, tetapi akan tetap merasa kurang karena tidak ada rasa syukur di situ. Maka terus syukuri rezeki yang ada agar cukup segalanya. Katanya uang itu cukup kalau untuk biaya hidup, ya dicukupkan. Tapi uang seberapa pun tidak akan cukup kalau kita sekedar menuruti gaya hidup. Berikutnya ayah bunda, amalan produktif berikutnya bagi keluarga muslim adalah jangan mudah berhutang. Yuk, kalau kita mau keluarga kita produktif, beramal solih, jangan mudah berhutang. Memangnya tidak boleh ya berhutang itu? Boleh ayah bunda, tetapi jangan dijadikan senjata, jangan dijadikan jurus andalan. Terus kalau sudah terlanjur punya hutang, tolong dicatat. Karena Al-Quran memerintahkan untuk mencatat semua hutang-hutang kita. Harus ada saksi. Ya, karena kalau tidak dicatat, hutang itu tetap ada, tetap kita ada tanggungan meskipun kita sudah wafat, ketika hutang itu belum terbayarkan, tetap ada walaupun kita sudah wafat. Nah, ayah bunda, ini nasihat buat kita semuanya. Jangan malas membayar hutang. Akibatnya apa? Hidup kita tidak akan tenang, selalu resah dan gelisah memikirkan hutang kita. Ya kalau hutangnya sedikit, bisa dipikir dengan enteng. Kalau hutangnya besar, banyak, semakin berat pikiran kita. Dan orang yang punya hutang, kata Rasulullah SAW, tidak akan disolatkan. Jadi Rasulullah menolak menyolati jenazah yang masih memiliki hutang. Yang keempat, yang berikutnya, bahwasanya ketika kita malas menghutang itu adalah akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai pencuri. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berhutang lalu ada niat tidak mau melunasi, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Nah, membalik ini bukan kita, bukan saudara kita. Ya, semua umat muslim harus tahu. Insya Allah itu ya bunda ya, jangan mudah berhutang. Artinya boleh, tetapi tidak menjadi senjata, tidak dijadikan andalan. Andalannya hutang, hanya karena ingin memenuhi keinginan, bukan kebutuhan, terus kita berhutang. Jangan. Berikutnya, bunda, amalan produktif yang kelima, jangan mengerjakan hal-hal yang seperti saya sebutkan berikut ini.
Jadi artinya kalau kita masih ingin sehat, kita masih ingin produktif, kita masih ingin apa ya, sehat, ada rezeki, produktif, jangan pernah melakukan hal-hal yang seperti ini. Satu, banyak bicara, banyak tidur, dan banyak makan. Kenapa 3 hal ini tidak boleh dilakukan? Karena akan membawa penyakit. Banyak bicara, penyakitnya adalah apa? Penyakitnya adalah ini apa? Kesleo lidah gitu ya. Bahaya lisan. Nah, penyakit bahaya lisan, banyak tidur, banyak bicara. Kalau banyak tidur, jelas penyakit-penyakit akan muncul, apalagi habis makan. Banyak makan, habis itu tidur, wah, pasti akan mendatangkan penyakit. Jangan dilakukan yang ini. Yang ini juga jangan dilakukan, Bunda. Tidur di waktu pagi. Tadi saya sampaikan bahwa pagi hari adalah saatnya kita bersibuk-sibuk dengan aktivitas rutinitas yang positif, maka jangan pernah tidur di waktu pagi. Kalau ngantuk bagaimana? Tidurlah sebentar dengan niat hanya untuk hanya untuk menghilangkan rasa kantuk. Jangan berlama-lama. Tidak ada niat untuk malas, tapi untuk menghilangkan rasa kantuk. Mungkin benar-benar kita semalamnya itu tidak bisa tidur atau kurang tidur, boleh. Tapi jangan dibiasakan setiap karena tidak ada aktivitas yang mengikat, maka kita setelah subuh kita selalu tidur, nggak boleh gitu ya. Jangan dibiasakan tidur di waktu pagi. Yang kedua, sedikit sholat. Nah ini jangan gitu ya. Sedikit sholat berarti sedikit ingat kepada Allah. Yang ketiga, jangan malas. Kalau kita suka tidur di waktu pagi, sedikit sholatnya, banyakkan malasnya, maka akan menjauhkan rezeki. Yang keempat, hal-hal yang kan adalah jangan terlalu berduka, jangan terlalu sedih, jangan sampai lapar, dan jangan sampai tidak tidur malam. Boleh sedih, boleh berduka, boleh menahan lapar, gitu ya. Tapi jangan berlarut-larut, gitu ya. Nanti rusak sendiri badan kita. Rasulullah menyatakan kalau sudah tidak ada aktivitas yang berarti setelah Isya itu juga beristirahat sehingga bisa bangun di tengah malam dini hari untuk mendirikan ibadah lagi, sholat tahajud. Lanjut ya Bunda, jadi kalau ingin sehat, ingin punya rezeki yang berkah, tetapi masih melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, ya kita tidak akan produktif gitu ya. Nggak mau kan ya? Selanjutnya, amalan produktif yang berikutnya adalah belajar sepanjang tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan sumber belajar kita bisa kita dapatkan di mana saja, dari mana saja. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita diskusikan, bahkan apa yang kita alami, sedang kita alami, dan apa yang sedang dialami oleh orang lain, dan apa yang disampaikan orang lain itu adalah bisa jadi sumber belajar kita. Kita bisa dapat ilmu, dapat pengalaman, bisa mengambil hikmah dari apa yang kita baca, kita dengar, dan kita lihat itu tadi. Jadi alam semesta ini adalah universitas kehidupan, seperti yang saya sampaikan ya. Itu, jadi kita bisa produktif setiap harinya ketika kita mau belajar. Kita mau menggali, kita mau mendengar, kita mau membaca dan melihat. Kita mau berdiskusi, nah seperti itu. Insya Allah ini sudah paham. Yang selanjutnya, amalan produktif yang selanjutnya adalah mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir sukses. Mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir sukses. Seringkali kita berpikir tidak mampu, tidak bisa, sulit, apalagi tidak bisa, tidak mampu, sulit, lama, ya, itu semuanya menyumbang gitu ya, menyumbang kesempatan kita untuk gagal. Jadi kita ubah. Apa sih yang masih jelek di dalam diri kita, yang masih kurang dalam diri kita, fokus kita benahi, fokus kita ubah. Misalnya kok kita ini suka terlambat sholatnya, maka kita ubah sholat tepat waktu atau sholat di awal waktu itu lebih disukai dan dicintai oleh Allah. Dan kita ingin merubah itu. Ada orang yang tidak pernah bisa untuk sholat di awal waktu. Dia melihat orang tuanya yang sudah almarhum
ingin seperti orang tuanya. Almarhum ayah saya, almarhum ibu saya itu bisa sholat tepat waktu. Kenapa saya nggak bisa? Sampai seusia seperti ini, saya nggak bisa. Ada orang yang seperti itu, saya pernah mendengar cerita. Ya Allah, saya ingin sekali bisa sholat di awal waktu sebagaimana almarhum ayah dan ibu saya. Maka kita ingin merubah itu. Nah, fokus pada apa yang ingin kita rubah sampai kita benar-benar berubah. Itu ya, jadi pola pikir kita pola pikir sukses. Nggak sulit kok gitu ya, nggak sulit kok untuk bisa sholat tepat waktu. Kita bisa berpikir sukses sholat tepat waktu. Yang berikutnya, pola pikir sukses itu adalah bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, membeli mobil itu hanya karena keinginan, melihat tetangga kanan kiri sudah ada mobil, atau memang kita betul-betul butuh. Ya. Pola pikir sukses yang lain adalah kemungkinan dan resiko dipertimbangkan matang-matang. Bisa nggak kita bangun rumah tahun ini? Bisa nggak kita liburan tahun ini? Nah, seperti itu. Itu perlu dipertimbangkan. Daripada kita nggak matang pemikirannya, terus dalam arti nekat liburan, ternyata kita mendapatkan artinya nggak sukses gitu ya, liburannya nggak sukses. Setelah pulang dari liburan kita sakit, kita kalau karena musim COVID ya kita terpapar setelah liburan kemana gitu. Jangan sampai ya Bunda ya. Jadi pola pikir sukses itu adalah segala kemungkinan dan segala risiko itu dipertimbangkan. Yang keempat, pola pikir sukses itu adalah berani melangkah dan pantang menyerah. Berani melangkah dan pantang menyerah itu setelah segala kemungkinan dan resiko dipertimbangkan dengan matang. Ketika kita mengambil peluang usaha pun kita harus punya pola pikir berani melangkah dan pantang menyerah. Itu ayah bunda, kita lanjutkan. Nah, amalan produktif berikutnya yang ke-8 adalah bagaimana memikirkan bagaimana harus punya uang tambahan. Ayah bunda yang mengikuti berita ya, kita tahu bahwasanya saat ini Indonesia dan dunia tengah resesi. Ada yang paham, ada yang tidak gitu ya. Ada yang merasakan dan ada yang tidak. Resesi itu apa? Penurunan di segala aktivitas ekonomi, jual beli turun semua, daya beli turun, pendapatan tidak naik atau bahkan pendapatan kita berkurang, atau mungkin pendapatan kita tetap, bahkan sebagian yang lainnya harus mengalami nasib penghasilan tetapnya itu hilang. Artinya dia di PHK, itu sudah banyak terjadi dan insya Allah itu bukan kita. Nah, bagaimana kita mencari uang tambahan? Kita cari uang tambahan itu pada saat kebutuhan kita bertambah, tapi gaji belum berubah. Terus yang kedua, uang dana darurat atau tabungan itu terpakai. Yang asalnya awalnya untuk biaya sekolah anak, kita pakai untuk yang lain, untuk makan, untuk operasional sehari-hari. Terus yang ketiga, ketika kita baru bisa nabung sedikit, tapi kok sedikit-sedikit ini terambil, sedikit-sedikit dicubit tabungannya. Maka kita harus berpikir bagaimana mencari uang tambahan. Dan yang keempat, mulai tumbuh benih-benih hutang. Nah, kalau udah punya benih-benih hutang nih, hutang 100.000, belum bayar apa? Belum bayar sesuatu. Hutang lagi, belum bayar sesuatu, hutang lagi untuk membeli sesuatu, maka kita pikirkan bagaimana yuk caranya dapat uang tambahan. Ada bisnis, ada berjualan tanpa harus stok, jadi reseller banyak sekali. Allah lebih menyukai kita itu makan dari tangan kita sendiri, artinya dari bekerja. Entah itu sedikit atau banyak, yang penting kita kerja, ya, menghasilkan. Itu Allah lebih suka orang-orang yang makan dari tangannya sendiri, dari hasil keringatnya sendiri. Itu ayah bunda ya, jadi harus memikirkan uang tambahan ketika ada 4 syarat yang terjadi. Kebutuhan bertambah, gaji belum berubah, uang dana darurat terpakai, nabung sedikit tapi sedikit-sedikit juga dicubit, dan mulai tumbuh benih-benih hutang. Jangan sampai seperti ini ayah bunda. Nih, gambar di sini menjelaskan bahwasannya kita gajian untuk bayar utang, karena tadi punya utang, mudah berhutang. Bayar cicilan ya, jadi gaji untuk bayar cicilan atau bayar hutang.
Terus seminggu kita senang-senang gitu ya. Terus setelah seminggu senang-senang kehabisan uang dan nggak bisa nabung, apalagi sedekah, ngutang lagi, sampai gajian lagi terbayar utangnya. Itu terus seperti itu ya. Apa mau seperti ini ya? Gitu kan kita tidak mau. Selanjutnya ayah bunda yang ke-9, amalan yang produktif adalah hidup sehat meniru Rasulullah. Nah, kita ini umatnya Rasulullah, jadi wajib untuk mengikuti beliau, mengimami beliau. Beliau bagaimana bisa sehat sepanjang hidupnya? Ya, hanya sakit 2 kali saja seumur hidupnya Rasulullah. Apa sih kiat produktifnya Rasulullah itu? Hidup sehat Rasulullah itu selalu bangun sebelum subuh, ya. Tidak pernah terlewat sholat subuhnya Rasulullah. Selalu menjaga kebersihan, tidak pernah memiliki rasa iri, dengki, marah gitu ya. Tidak pernah marah, mudah memaafkan, selalu berpikiran positif dan optimis, tidak makan berlebihan. Jadi ada prinsip yang 3 itu ya. Ada bagian lambung kita itu ada terisi makanan padat, ada terisi air atau cairan, dan selebihnya diisi udara, tidak sesak penuh dengan makanan. Itu sehingga kita menjadi sehat dan produktif. Dan Rasulullah gemar berjalan kaki, ya, sedikit-sedikit berjalan kan ya, tidak ada kendaraan kecuali unta. Jadi kita tiru ini seperti ini ya, sehingga kita sehat dan produktif seperti Rasulullah. Dan yang terakhir, ayah bunda, amalan produktif keluarga muslim itu adalah gabung yang positif. Nah, banyak komunitasnya ya yang mungkin sudah diikuti dan mungkin ayah bunda mau gabung nih di komunitas apa gitu ya. Yang penting positif ayah bunda dan bermanfaat serta menambah ketakwaan kita. Bisa komunitas One Day One Juz misalnya, supaya kita terlatih untuk bisa khatam 1 bulan sekali. Oke, ikut komunitas yang 1 juz khatam 1 hari, atau komunitas parenting sebagai ibu-ibu muda, atau komunitas goes yang sekarang lagi populer, komunitas goes. Semuanya itu harus bermanfaat, semuanya harus menambah ketakwaan kita. Itu ayah bunda amalan-amalan produktif yang bisa saya sharekan di sini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Insya Allah kita akan semuanya keluarga muslim akan menjadi umat Rasulullah dan hamba Allah yang bertakwa dan berkah hidupnya. Sekian dari saya. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.